Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Syanti, 217038002 dari kelas A. Di sini saya akan memenuhi tugas jaringan komputer yang mana akan dilakukan beberapa analisis terhadap beberapa jurnal yang berkaitan dengan penerapan kriptografi pada Internet of Things atau IoT. Di sini akan dilakukan beberapa pembahasan, yaitu mulai dari introduction, apa itu kriptografi, apa itu IoT. Yang kedua ada primary goals, yaitu berbagai penelitian terkait penggunaan kriptografi dalam IoT. Yang ketiga ada analisis, yaitu bagaimana hasil penggunaan algoritma kriptografi dalam IoT. Yang keempat ada hasil, dan yang terakhir ada peluang yang untuk dilakukan ke depannya. Di sini dimulai dari introduction, yaitu kriptografi ialah suatu seni atau ilmu yang mempelajari bagaimana cara penyembunyian suatu pesan atau data agar tidak diketahui oleh pihak yang tidak bertanggung jawab atas keaslian data atau pesan dan informasi tersebut. Dalam kriptografi terdapat 4 unsur yang memenuhi dasar keamanan, yakni confidentiality, integrity, autentikasi, dan non-repudiation. Dalam proses pertukaran data yang menggunakan suatu jaringan, sangat dibutuhkan unsur-unsur keamanan yang mampu mengamankan dan melindungi dalam pertukaran data tersebut. IoT ialah suatu teknologi yang telah berisikan penyematan suatu sensor atau perangkat yang memungkinkan objek dapat melihat, berbicara, berpikir, dan melakukan pekerjaan dengan membuat objek tersebut berbicara satu sama lain untuk saling berbagi dan mengkoordinasikan keputusan yang tepat. Masuk ke bagian primary goals, yaitu akan dimulai dari abstrak, tujuan, metodologi, dan hasil. Masuk ke bagian jurnal, yaitu akan dilakukan beberapa analisis atau perbandingan dari segi metodologi, hasil yang dilakukan dalam jurnal tersebut. Jurnal yang akan dipakai yaitu ada analisa penggunaan elliptic curve kriptografi pada sistem autentikasi pada Internet of Things. Yang kedua, pengamanan Internet of Things berbasis NodeMCU menggunakan algoritma AES pada arsitektur Web Service REST. Yang ketiga, ada Advanced Encryption Standard atau AES 128-bit untuk keamanan data Internet of Things IoT pada tanaman hidroponik. Yang keempat, RSA Implementation on Sensor Data in Cold Storage Warehouse. Yang kelima, A Practical Performance Comparison of ACC and RSA for Resource-Constrained IoT Device. Yang keenam, perbandingan kinerja algoritma kriptografi RSA dan AES untuk keamanan informasi perangkat komunikasi Zigbee. Pada jurnal ini akan dilakukan analisis dari segi penggunaan kriptografi klasik, kriptografi berbasis kunci publik, dan hybrid. Masuk ke jurnal yang pertama, yaitu analisa penggunaan ACC pada sistem autentikasi pada Internet of Things. Pada jurnal ini, Internet of Things memiliki banyak kerentanan keamanan dan memerlukan sistem autentikasi untuk melindungi data pengguna. Memilih jenis autentikasi yang sesuai dengan kebutuhan sangat penting untuk mencapai kinerja yang sangat baik pada perangkat IoT. Pada penelitian ini, digunakan algoritma ACC yang mana dikembangkan secara independen oleh Victor Miller pada tahun 1986 dan oleh Neil Koblitz pada tahun 1987. Pada jurnal ini juga digunakan dengan Virsamir, yaitu metode paralel yang menggunakan pasangan kunci public dan private. Yang kedua ada HCDH yang merupakan suatu protokol perjanjian kunci yang memungkinkan antara dua pihak pengirim dan penerima yang pada awalnya masing-masing pihak memiliki kurva elips dengan sepasang kunci publik dan privat. Yang terakhir menggunakan HMAC merupakan salah satu varian dari Message Authentication Code atau MAC berbasis fungsi hash satu arah dan juga merupakan metode lagi untuk memastikan integritas serta autentikasi sebuah data. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metodologi penelitian yang sistematis, yakni dengan membuat sebuah diagram perencanaan untuk membantu proses penelitian. Yang pertama, dimulai dengan melakukan analisis kuantitatif terhadap algoritma ACC. Analisis ini dilakukan dengan membaca berbagai literatur yang membahas mengenai algoritma ACC. Yang kedua, perancangan sistem algoritma autentikasi ACC berbasis Virsamir dan akan melakukan verifikasi dengan menggunakan kunci ACC yang telah disepakati. Yang ketiga, skema perancangan sistem autentikasi FCDH HMAC sebelum pesan dikirimkan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa algoritma SEC berbasis Hash Message Authentication Code memiliki waktu komputasi, delay, dan penggunaan memori yang terendah. Dan algoritma SEC berbasis Fiat Samir memiliki nilai communication cost terendah. Kesimpulan, jika ingin menerapkan ke dalam perangkat IoT yang memiliki bandwidth kecil tetapi memiliki memori yang besar, dapat menggunakan algoritma autentikasi SEC berbasis Fiat Samir. Sedangkan jika perangkat IoT memiliki bandwidth yang besar tetapi memiliki memori yang kecil, dapat menggunakan algoritma autentikasi SCDH HMAC. Kelemahan dalam penelitian ini yaitu kurangnya pengujian tingkat keamanan dari segi serangan untuk menentukan tingkat ketahanan autentikasi. Future Work, untuk kedepannya terbuka kemungkinan penelitian dengan implementasi pada jaringan yang lebih luas agar diperoleh nilai yang lebih objektif, serta dengan menguji ketahanan dengan melakukan berbagai serangan. Selanjutnya yaitu RSA Implementation on Sensor Data in Cold Storage Warehouse. Pada jurnal ini akan dijelaskan yaitu pada cold storage terdapat beberapa sensor yang digunakan yaitu sensor suhu dan kelembapan untuk menjaga suhu dari kelembapan yang optimal untuk menyimpan barang. Sensor yang bergerak ditujukan dalam hal keamanan atau untuk membuka pintu secara otomatis. Penggunaan sensor pada gudang penyimpanan dikarenakan berisikan informasi yang bersifat sensitif sehingga jika disadap oleh oknum akan mengancam keamanan gudang. Karena hal tersebut, penting untuk dilakukan pengenkripsian data sebelum dikirimkan. Dalam mengenkripsi data sensor digunakan RSA dengan transmisi protokol TCP/IP dengan pensimulasian jaringan menggunakan Cisco Packet Tracer. Penggunaan RSA dikarenakan algoritma RSA dianggap efisien untuk data yang berukuran sedang, seperti halnya data yang terdapat pada sensor gudang yang tidak besar. Tujuan dalam penelitian ini yakni untuk mengembangkan jaringan yang user-friendly, aman untuk cold storage, dan mudah dan cepat untuk diimplementasikan dalam mengontrol kecepatan transfer data. Metode penelitian yang digunakan ialah dengan simulasi implementasi jaringan pada platform yang telah dirancang oleh Cisco Packet Tracer yang memungkinkan pengguna untuk mengimplementasikan jaringan melalui simulasi visual. Hasilnya yaitu sensor gerak bertindak sebagai server, mengirimkan data yang dienkripsi, sensor suhu menerima dan mengambil tindakan. Pada terminal klien menunjukkan hanya sensor gerak yang dapat berjalan setelah data didekripsi. Kesimpulannya, algoritma RSA yang menggunakan kunci publik atau asimetris membantu menjaga keamanan seperti kerahasiaan data, integritas data, dan keaslian dari data yang didapatkan dalam sensor cold storage. Kelemahan dalam penelitian ini yaitu kurangnya pembahasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, serta tingkat signifikan dari keamanan data yang telah dienkripsi. Penelitian kedepannya yaitu algoritma RSA membutuhkan komputasi dan memori yang tinggi sehingga memungkinkan dilakukan penelitian dengan melakukan pengoptimalan komputasi serta dengan menguji ketahanannya. Selanjutnya yaitu pengamanan Internet of Things berbasis NodeMCU menggunakan algoritma AES pada arsitektur Web Service REST. Dalam penelitian ini, isu keamanan dan data terbatasnya sumber daya merupakan tantangan yang dihadapi oleh teknologi IoT. Untuk dapat mengimplementasikan keamanan yang baik pada sistem IoT, kriptografi dapat diimplementasikan, tetapi perlu dipilih algoritma enkripsi yang efektif dan juga tidak membutuhkan banyak sumber daya. Berbagai bentuk gangguan lainnya pada sistem IoT seperti denial of service, kerusakan fisik, not capture, dan pengendalian. Tujuan penelitian ini adalah mengamankan suatu sistem IoT dengan mengimplementasikan algoritma AES 128-bit melalui studi kasus pengiriman data pertanian yaitu data suhu dan kelembapan. Metode penelitian yaitu penelitian ini menggunakan metode eksperimental dengan mensimulasikan sistem IoT yang dapat membaca data pertanian yaitu suhu dan kelembapan tanah. Tahapan-tahapan pada metode penelitian ini yaitu pertama dilakukan studi literatur, kedua analisis kebutuhan sistem, ketiga dilakukan perancangan sistem, keempat dilakukan implementasi dari perancangan yang telah dilakukan, yang kelima pengujian, dan yang terakhir dilakukan penyelesaian dokumentasi penelitian. Hasil pada penelitian ini yaitu
pada sistem IoT menunjukkan bahwa pengamanan pada sistem IoT dengan implementasi algoritma enkripsi dapat untuk meningkatkan keamanan data yang ditransmisikan melalui jaringan. Proses enkripsi 128 dan 256 bit plain text membutuhkan waktu 266,31 dan 274,31 mikrodetik. Sedangkan memori yang digunakan sebesar 16% dan 17% dari total memori. Ini menunjukkan waktu enkripsi relatif lebih cepat dan penggunaan memori relatif kecil. Kesimpulannya, kriptografi dapat diimplementasikan pada sistem IoT untuk mengamankan data. Pada penelitian ini digunakan algoritma AES 128 bit. Kelemahannya yaitu kurangnya pengujian ketahanan enkripsi dengan dilakukan attack serta waktu dekripsi yang tidak dijelaskan. Penelitian ke depannya yaitu memungkinkan penelitian dengan menambahkan beberapa data pengujian yang lebih luas serta dengan studi kasus yang berbeda. Selanjutnya yaitu Advanced Encryption Standard AES 128 bit untuk keamanan data Internet of Things tanaman hidroponik. Internet of Things dikenal dapat digunakan untuk melakukan pengelolaan terhadap tanaman hidroponik. Pengurangan IoT yaitu penggunaan sistem secara umum sehingga mengakibatkan kerancuan dalam proses deteksi kebutuhan tanaman. Dalam IoT, penting untuk diterapkan keamanan sistem dengan tujuan membatasi user yang tidak berkepentingan. Pada penelitian ini, proses pengamanan IoT dilakukan dengan menggunakan teknik kriptografi yaitu algoritma AES 128 bit. Algoritma ini dipilih karena mempunyai hasil enkripsi lebih aman dibanding algoritma simetris sejenis lainnya seperti Blowfish, Caesar Cipher, serta lebih cepat dibandingkan dengan DES. Tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini ialah sistem IoT mampu menangkap data kebutuhan tanaman hidroponik melalui sensor. Di sisi lain, model keamanan dengan teknik kriptografi dapat dilakukan pada proses input data dan informasi kebutuhan tanaman melalui platform Android. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan eksperimen dengan melakukan perancangan terhadap skema keamanan data tanaman hidroponik dengan memperhatikan beberapa kriteria, yaitu Total Dissolved Solid atau TDS, potensial hidrogen atau pH, temperatur, dan jarak yang telah ditangkap melalui sensor dan disimpan dalam database sebelum diolah dalam kriptografi. Hasil penelitian pada jurnal ini yaitu membuktikan bahwa keamanan data dalam sistem IoT telah dilakukan dengan menganalisis teks dan ciphertext, menghitung nilai avalanche effect atau AE, entropi, dan bit error ratio. AE memperoleh 58,01% sebagai hasil tertinggi, entropi tertinggi 6,3566, sedangkan semua data menghasilkan bit error ratio yaitu 0. Berdasarkan hasil yang telah diperoleh, dapat disimpulkan bahwa kriptografi AES 128 bit pada sistem IoT sudah baik dan sesuai standar. Kesimpulannya, berdasarkan hasil pengujian sistem enkripsi yang diimplementasikan pada aplikasi hidroponik menggunakan AES 128 bit, dapat disimpulkan bahwa AES cocok untuk diterapkan dalam mengamankan data yang terdapat dalam sistem atau database. Kelemahannya yaitu terdapat hasil yang kurang maksimal, yaitu nilai entropi yang belum sempurna yaitu masih berkisar pada angka 6,1 sampai 6,4 dan diharapkan dapat menghasilkan nilai sempurna yaitu 8. Penelitian ke depannya yaitu dilakukan penelitian yang diharapkan hasil yang sempurna serta dengan melakukan penggabungan dengan beberapa kriptografi algoritma lainnya untuk menguji ketahanan algoritma AES tersebut. Selanjutnya yaitu a practical performance comparison of ACC and RSA for resource constrained IoT device. Pada jurnal ini dijelaskan yaitu perangkat IoT memiliki banyak keunggulan dalam hal skalabilitas dan biaya, namun terbatas dalam hal memori, baterai, kemampuan komputasi, dan sumber daya hardware, sehingga tidak memungkinkan untuk mengimplementasikan yang kompleks. Dalam penelitian ini akan digunakan dua algoritma autentikasi TLS yang paling banyak digunakan yaitu ECDSA dan RSA dan dibandingkan dengan menggunakan node IoT yang dibatasi sumber daya berdasarkan ESP32 SoC atau System on Chip. Dalam penelitian ini akan mengevaluasi TLS saat menggunakan RSA dalam hal keamanan, skalabilitas, konsumsi daya, dan throughput data yang kemudian hasilnya akan dibandingkan dengan pendekatan yang lebih cocok untuk perangkat dengan sumber daya yang terbatas.
Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk menentukan bagaimana kinerja ECDSA atau Elliptic Curve Digital Signature Algorithm dan RSA dibandingkan satu sama lain, dan bagaimana penggunaan ECC dengan ukuran kunci RSA yang berbeda yang mempengaruhi node IoT dan konsumsi energi. Metode penelitian yang digunakan ialah dengan berbasis eksperimen dan melakukan perbandingan terhadap ECC dan RSA. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang besar dalam membandingkan ECC dan RSA. ECC menjadi alternatif yang lebih baik karena menyajikan nilai konsumsi energi dan throughput yang lebih baik. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa kurva SECP 256R1 mengungguli kurva SECP 224R1 dengan memberikan tingkat keamanan yang lebih tinggi. Kesimpulannya, ECDSA menjadi alternatif yang lebih baik dari RSA untuk mengamankan perangkat IoT yang dibatasi sumber daya. Selain itu, ketika tingkat keamanan membutuhkan yang lebih tinggi lagi, ukuran kunci RSA akan menjadi tidak praktis, dan skalabilitas ECDSA dapat menjamin penerapan IoT aman untuk tahun-tahun mendatang. Kelemahan dalam penelitian ini yaitu perlunya dilakukan pengujian skenario di dunia nyata untuk melihatkan hasil yang benar-benar akurat dalam menemukan algoritma dan konfigurasi keamanan yang paling cocok untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Penelitian kedepannya yaitu dapat dilakukan untuk berkaitan dengan penelitian ini ialah melakukan penelitian untuk mencari ukuran kunci RSA yang pas agar bisa digunakan dalam keamanan jangka panjang menggunakan node IoT dengan terbatas sumber daya ataupun dengan kriteria lainnya. Selanjutnya itu perbandingan kinerja algoritma kriptografi RSA dan AES untuk keamanan informasi perangkat komunikasi Zigbee. IoT merupakan teknologi yang sedang berkembang, namun dengan keamanan yang rentan. Nah, dalam IoT ada yang dinamakan Arduino, yaitu merupakan salah satu komputer kecil yang digunakan pada perangkat IoT, sehingga kapasitas memori Arduino merupakan memori pada perangkat IoT. Zigbee adalah spesifikasi untuk jaringan protokol komunikasi tingkat tinggi yang berfokus pada aplikasi radio frekuensi dengan daya yang rendah untuk jaringan personal nirkabel tingkat rendah. Tujuan penelitian ini ialah untuk membandingkan kinerja kriptografi RSA dan AES pada perangkat komunikasi Zigbee. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan metode eksperimen yang melakukan pengujian dengan mengenkripsi plaintext dengan ukuran yang sama dan akan dibandingkan dengan waktu komputasi penggunaan memori antar kedua algoritma. Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa algoritma yang lebih baik digunakan dalam perangkat komunikasi Zigbee adalah AES dengan waktu komputasi lebih cepat dan penggunaan memori yang lebih sedikit dibandingkan dengan RSA. Kelemahannya ialah kriteria perbandingan yang sedikit hanya berdasarkan kecepatan waktu dan penggunaan memori, kurang dari segi pengujian ketahanan keamanannya. Terbuka peluang penelitian berikutnya terhadap analisis kinerja AES dan RSA dengan memperbanyak kriteria perbandingan seperti dari segi keamanan terhadap serangan. Kesimpulan dari beberapa penelitian yang telah dilakukan didapatkan berdasarkan penelitian yang dilakukan sebelumnya, penggunaan kriptografi seperti AES, ECC, dan RSA dapat diindikasikan bahwa penggunaan kriptografi sangat penting dalam dunia IoT, baik itu dalam hal mengamankan data, pesan, ataupun komunikasi, bahkan dalam hal autentikasi. Penggunaan masing-masing algoritma dapat disesuaikan dengan tujuan yang diinginkan. Juga terdapat beberapa perbandingan antara AES dan RSA menghasilkan bahwa AES lebih baik. Antara ECC dan RSA dihasilkan bahwa ECC juga lebih baik daripada RSA. Tetapi perlu dilakukan pengujian lebih lanjut terkait algoritma tersebut karena tidak dapat dikatakan algoritma A lebih baik dari algoritma B hanya berdasarkan beberapa perbandingan saja. Berdasarkan penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, terbuka peluang untuk melakukan penelitian terkait penggunaan algoritma dengan berbagai kriteria pengujian yang lebih variatif. Berikut ini beberapa referensi yang saya gunakan dalam pengerjaan tugas ini, yaitu beberapa jurnal yang telah dipaparkan sebelumnya.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan, mohon dilakukan kritik atau saran agar ke depannya menjadi lebih baik lagi dalam hal pengerjaan tugas dengan melakukan beberapa perbandingan jurnal dalam hal penerapan kriptografi dalam dunia IoT. Sekian dari saya, Nurfadila Syanti, dari kelas A dengan NIM 2170380002. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.